Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai materi di pertemuan kedua, kita bahas dulu untuk tugas yang di minggu kemarin, yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, di manakah relasi di antara relasi berikut mana yang merupakan fungsi? Jika fungsi, tentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasilnya. Nah, kita mulai analisis dari yang poin A. Ingat, syarat fungsi itu adalah semua anggota himpunan A itu harus dipetakan tepat satu kali ke himpunan B. Nah, kita lihat 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 2. 4 dipetakan ke 4. Berarti semua anggota himpunan A ini dia memenuhi syarat karena semuanya dipetakan semuanya, yaitu ke B. Jadi untuk yang nomor 1 dia jelas merupakan fungsi. Nah, untuk daerah asalnya yaitu yang 1, 2, 3, 4. Kemudian daerah kawannya yang 1, 2, 3, 4 juga. Tapi daerah hasilnya yang ini, yang 1, 2, dan 4. Kemudian untuk poin B, kita lihat domainnya 1, 2, 3, 4. Nah, yang angka 1 dia dipetakan ke A, angka 2 dipetakan ke B. Tetapi ternyata angka 2 ini juga dipetakan ke C. Jelas dia tidak memenuhi syarat sebagai fungsi karena fungsi itu harus dipetakannya tepat satu kali. Dan ini justru yang anggota yang angka 3 ini justru tidak dipetakan. Berarti untuk yang B jelas dia bukan fungsi. Kemudian yang C, kita lihat anggotanya untuk domainnya ada 1, 2, 3, 4. 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke B, 3 juga dipetakan ke A. Tetapi untuk yang 4 ini dipetakannya justru 2 kali, yaitu ke C dan ke D. Artinya untuk yang C ini juga bukan fungsi karena tidak tepat dipetakan satu kali, yaitu yang angka 4. Kemudian untuk yang D kita lihat domainnya atau daerah asalnya itu 1, 2, 3, 4. 1 dipetakan, daerah kawannya yang 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan 1 kali ke 2, 3 dipetakan 1 kali ke 1, 4 dipetakan 1 kali ke 3. Jadi, ini memenuhi syarat fungsi di mana semua anggota A dipetakan dan tepat satu kali. Nah, ini jadi merupakan fungsi daerah hasilnya sama 1, 2, 3. Oke, itu tadi nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, di antara pasangan berurutan berikut mana yang merupakan fungsi? Jika bukan fungsi, berikan alasannya. Kita lihat dari yang poin A. Ini domainnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan 1 kali ke 5, 3 dipetakan 1 kali ke 7, 4 dipetakan 1 kali ke 9, dan 5 dipetakan 1 kali ke 11. Jadi semua dipetakan dan tepat satu kali. Jadi untuk yang A dia merupakan fungsi. Kemudian untuk yang poin B, kita lihat 1 dipetakan 1 kali ke A, 2 dipetakan 1 kali ke C, 3 dipetakan 1 kali ke B, nah 4 dipetakan ke A, kemudian 4 dipetakan lagi ke B. Artinya 4 ini dipetakannya tidak tepat satu kali, tetapi 2 kali. Otomatis dia tidak memenuhi syarat sebagai fungsi. Berarti yang B, dia bukan fungsi. Kemudian yang C, kita lihat Ani dipetakan ke matematika, Budi ke kimia, Chandra ke matematika, Doni ke fisika. Artinya domainnya yaitu Ani, Budi, Chandra, Doni, mereka semua dipetakan dan tepat satu kali. Jadi yang C merupakan fungsi. Kemudian yang D, di sini domainnya ada 2, 3, 5. Kita lihat 2 dipetakan ke prima, kemudian 2 dipetakan lagi ke genap. Pun untuk yang 3, 3 dipetakan ke prima, kemudian 3 dipetakan lagi ke ganjil. Begitu juga untuk 5, 5 dipetakan ke prima, kemudian 5
dipetakan lagi ke ganjil. Artinya apa? Artinya domainnya ini tidak dipetakan tepat satu kali, tetapi masing-masing justru dipetakan 2 kali. Artinya untuk yang D ini jelas dia bukan fungsi. Nah, kemudian untuk nomor 3, pertanyaannya, di antara diagram berikut mana yang merupakan fungsi? Kita lihat dari poin A. Ini domainnya yang A, kemudian daerah kawannya yang B ya. Kita lihat. Angka 1 ini dipetakan dengan 2. Nah, di sini ketemunya. Kemudian, angka 1 ini ternyata masih dipetakan lagi ke 5. Nah, karena sudah ada anggota 1 yang dimana dia itu dipetakannya tidak tepat 1 kali, tetapi dia dipetakannya 2 kali, otomatis dia juga bukan fungsi, karena tidak memenuhi syarat fungsi. Nah, kemudian yang B, kita lihat anggota domainnya ada 1, 2, 3, kemudian daerah kawannya 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, di sini angka 1 ini dipetakan dengan angka 5 di sini. 1 kali saja. Kemudian angka 2 dipetakan dengan 4, juga 1 kali. Kemudian 3 dipetakan 1 kali juga ke 4. Nah, masing-masing anggota himpunan A ini dipetakannya 1 kali semua. Artinya, dia merupakan fungsi. Kemudian untuk nomor 4, diketahui himpunan M negatif 4, negatif 3, negatif 2, sampai 3. Kemudian fungsi F memetakan himpunan M ke anggota bilangan real, ditentukan sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat min 9. Yang ditanyakan tentukan F1, kemudian nilai x sedemikian hingga Fx sama dengan 0. Yang ketiga, range atau daerah hasil dari F. Kemudian yang D, prapeta dari 9. Yang E, F inverse 4 sama dengan x, tentukan x. Kita mulai jawab dari yang A dulu. Yang A yang diminta adalah F1. Tadi ada Fx sama dengan x kuadrat min 9. Yang diminta F1 artinya ketika x-nya sama dengan 1, ya cukup substitusikan saja x-nya. Diganti dengan 1. Berarti 1 kuadrat min 9. Hasilnya 1 dikurangi 9, negatif 8. Kemudian yang B, tentukan nilai x demikian hingga Fx sama dengan 0. Nah, tadi ada Fx-nya, ini x kuadrat min 9. Nah, sekarang Fx sama dengan 0. Ya udah, berarti x kuadrat min 9 sama dengan 0. Artinya x kuadrat sama dengan 9. Berarti x sama dengan akar 9, yaitu x-nya plus minus 3. Nah, kemudian yang C, ini tadi A, ini B. Di sini C ya. Tentukan range dari F. Tadi di sini ada domainnya. Ini domainnya tadi negatif 4, negatif 3, negatif 2, sampai 3. Ini kalau saya bikin tabel, gini ya. Dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, di sini Fx-nya. Ya udah, kita masukkan saja ke fungsinya. Fungsinya x kuadrat min 9. Negatif 4 dikuadratkan hasilnya 16. 16 dikurangi 9 hasilnya 7. Kemudian negatif 3 dikuadratkan 9. 9 dikurangi 9 hasilnya 0.
Kemudian negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4. 4 dikurangi 9 hasilnya negatif 5. Kemudian negatif 1 dikuadratkan 1. 1 dikurangi 9 hasilnya negatif 8. Kalau 0 dikuadratkan berapa ini? 0 dikurangi 9 hasilnya negatif 9. 1 dikuadratkan 1 dikurangi 9 negatif 8. 2 kuadrat 4. 4 dikurangi 9 negatif 5. Kemudian 3 kuadrat 9 dikurangi 9 0. Nah, ini untuk daerah hasilnya. Jadi daerah hasilnya itu dari range-nya itu dari negatif 9, negatif 8, negatif 5, 0, 7. Nah, kemudian yang D, tentukan prapeta. Maksud tentukan prapeta, itu kalau kita tulis tuh penulisannya gini loh. F inverse 9 sama dengan X gitu. Kita tentukan X-nya. Ya udah. Sama caranya. Jadi X kuadrat min 9 sama dengan 9. Berarti X kuadrat sama dengan 18. Berarti X-nya plus minus akar 18. Yaitu X-nya plus minus akar 18 kan akar 9 kali 2. Berarti 3 akar 2. Pun dengan yang F inverse 4 sama dengan X, itu artinya disuruh menentukan prapeta dari 4. Caranya sama kayak poin D. F inverse 4 sama dengan X. Artinya ya udah X kuadrat min 9 sama dengan 4. Berarti X kuadrat sama dengan 13. X-nya sama dengan plus minus akar 13. Ini untuk nomor 4. Oke, next lanjut ke nomor 5. Nomor 5 pertanyaannya, di antara grafik berikut mana yang merupakan fungsi, grafik fungsi. Nah, kita cek dari nomor 1. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan, kalian cukup ambil satu sampel domain aja, misalnya di sini. Kita tarik ke daerah kawannya atau ke Y. Nah, dia memotong di berapa titik sih? Nah, kalau ini, kayak ini. Dia memotong di satu titik di sini aja. Misalnya kita ambil yang di sini. Tarik ke daerah kawannya. Dia juga memotong di satu titik saja. Artinya apa? Artinya yang untuk A ini karena dipetakannya dia hanya satu kali, yang memotong di titik tadi, artinya yang A ini dia merupakan fungsi. Gitu. Nah, begitu juga untuk yang B, caranya sama. Ambil satu titik domain, tarik ke daerah kawannya. Nah, dia memotongnya di satu titik juga. Atau yang di sini. Dia memotongnya di sini. Artinya, domainnya itu dipetakannya satu kali saja. Artinya yang B ini merupakan fungsi juga. Kemudian yang C, saya ambil di sini titiknya, tarik ke daerah kawannya yaitu ke Y. Nah, ternyata dia itu memotongnya di dua titik, ini dan ini. Artinya, domain tadi dipetakannya dua kali. Otomatis dia bukan merupakan fungsi. Kemudian yang D kita coba ambil satu titik, kita petakan ke daerah kawan. Nah, dia memotong di satu titik. Misalnya lagi, dia memotong di satu titik. Karena domainnya dipetakannya tepat satu kali, otomatis dia fungsi. Kita coba yang E, sama caranya, ambil satu titik di domain, dipetakan ke daerah kawan. Nah, ternyata dia juga dipetakannya satu kali. Berarti yang E, dia juga fungsi. Kemudian yang F, misalnya di sini, kita tarik ke kodomain, ternyata dia
memotoknya di 2 titik. Artinya dia dipetakannya 2 kali. Punya 2 pasangan artinya. Berarti dia bukan fungsi. Itu untuk nomor 5. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Ditentukan fungsi Gx untuk X lebih dari 2 itu bernilai 5. Yang ini. Kemudian untuk negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 ditentukan fungsinya X kuadrat. Kemudian yang ketiga untuk X kurang dari ini tuh maksudnya negatif 2 ya. Ini. Untuk X kurang dari negatif 2 ditentukan fungsinya X min 7. Diminta menentukan G5 dikurangi 2 G1 dan G negatif 4. Nah, kita cari untuk G5. G5, 5 itu artinya dia lebih dari 2. Ketika X-nya lebih dari 2 sudah ditentukan nilainya yaitu sama dengan 5. Berarti G5 ini sama dengan 5. Kemudian G1, 1 itu berada di antara negatif 2 sampai 2, yaitu di selang negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Di sini sudah ditentukan jika fungsinya itu adalah X kuadrat. Nah, ketika G1, X-nya diganti dengan 1, berarti 1 kuadrat nilainya 1. Nah, kemudian untuk G negatif 4, negatif 4 itu jelas kurang dari negatif 2, artinya fungsi yang dipakai yang X min 7. G negatif 4, berarti X-nya kita ganti dengan negatif 4. Negatif 4 dikurangi 7, sama dengan negatif 11. Yang ditanyakan itu adalah G5 dikurangi 2 G1 ditambah G negatif 4. G5 tadi nilainya 5 dikurangi 2 kali G1, G1 nilainya 1 ditambah G negatif 4 nilainya negatif 11. 5 dikurangi 2 plus minus 11 berarti min 11. Berarti hasilnya 5 min 2, 3 dikurangi 11 hasilnya adalah negatif 8. Nah, itu untuk